Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa kembali dengan tema yang sudah sempat kita pelajari pada hari kemarin. Banyak penyampaian yang sudah saya sampaikan dan hari ini adalah materi terakhir dari pembelajaran kita selama minggu kemarin. Jadi untuk kali ini adalah materi kita terkait dengan pelaksanaan haji. Jadi kemarin itu kita menyampaikan materi-materi terkait dengan wajib haji, sunnah haji dan lain sebagainya. Maka hari ini kita adalah pelaksanaan hajinya. Runtutannya seperti apa dan perjalanannya seperti apa? Mari kita saksikan sesama. Oke, teman-teman sekalian, hari ini materi pelaksanaan haji yang pertama adalah kita pasti ketika mau berangkat haji kita sudah melengkapi semua administrasi dari pendaftaran, manasik haji dan sampai terakhir adalah kita pemberangkatan dari bandara masing-masing daerah dimanapun bandaranya. Terus yang harus kita lakukan setelah kita sampai di tempat haji atau Mekah itu, yang pertama adalah ihram. Ya, siapa yang tidak tahu ihram? Semua tahu ihram. Ihram adalah pertama kali yang harus dilakukan ketika kamu melaksanakan ibadah haji. Ya, berihram. Berihram memakai pakaian atau berniat. Yang paling utama adalah berniat ihram itu. Karena pakaian ihram yang menjadi ketentuan adalah 2 helai kain tanpa jahitan untuk laki-laki. Adapun pakaian yang dipakai untuk jamaah haji laki-laki dan perempuan ini sangat berbeda. Yang laki-laki menggunakan 2 helai kain tanpa jahit dan perempuan memakai baju terserah yang penting menutup aurat. Terus yang kedua adalah wukuf. Dari urutan berikutnya adalah pelaksanaan haji adalah wukuf. Ini adalah aktivitas yang mendekatkan diri, membedakan haji antara haji dan umroh. Pada ibadah umroh wukuf ditiadakan. Jadi wukuf itu dianjurkan untuk berzikir dan sholat jamak takdim setelah dari perjalanan. Terus langkah berikutnya adalah tawaf. Yang disebutkan di sini adalah tawaf wada. Tawaf ifadah, mohon maaf. Tawaf adalah aktivitas berkeliling Ka'bah sambil mengumandangkan talbiyah. Tawaf untuk pelaksanaan haji ini adalah 7 putaran. Jadi selain tawaf pelaksanaan haji ini, tawaf diawali atau dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pada lokasi yang sama. Jadi meskipun pelaksanaan tawaf ini bisa dilaksanakan kapan saja pada tanggal 9, tetapi disunahkan melaksanakan pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 sampai 13 Dzulhijjah. Dan selanjutnya adalah sa'i. Sa'i ini ada peristiwa penting dalam sa'i, yaitu Siti Hajar berkeliling bolak-balik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, sehingga kemudian Siti Hajar akhirnya menemukan sumber mata air yang sekarang dikenal dengan air Zam-Zam. Jadi sa'i ini lari-lari atau jalan lari-lari sambil lari kecil. Nah, jadi arahnya adalah dari Safa ke Marwah bolak-balik selama 7 kali. Dan dianjurkan pada saat sudah berada di bukit antara Safa dan Marwah, di atas bukit itu dianjurkan untuk berdoa dan menghadap ke Ka'bah, atau lebih tepatnya menghadap ke arah Ka'bah yang
ada bagian Hajar Aswadnya. Terus yang selanjutnya adalah mabit di Musdalifah. Bila kamu dalam kondisi sehat, maka wajib bagimu melaksanakan mabit di Musdalifah. Di tempat ini para jamaah mengambil kerikil untuk nantinya digunakan dalam melempar jumroh. Jadi untuk sebelum jamaah memasuki langkah melempar jumroh, maka diwajibkan untuk mabit di Musdalifah selama dan untuk beristirahat dan mengambil batu untuk pelaksanaan lempar jumroh. Berapa batu yang diambil? Nah, di sini. Jadi batu yang diambil itu ada sebanyak 7. Jadi tidak sekarung ataupun mengambil 1 kresek, tapi dianjurkan mengambil 7. Jadi lemparan jumroh adalah aktivitas ibadah dalam rangkaian ibadah haji yang juga wajib kamu ikuti. Dalam kegiatan ini kamu akan diminta melempar kerikil yang sudah kamu siapkan sebanyak 7 kerikil itu. Nah, ini adalah ada gambar yang berbeda antara satu dengan yang dua. Yang satu ini waktu jamaah dengan kondisi yang normal sebelum ada pandemi Covid. Yang sebelahnya adalah pandemi Covid dengan jarak yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab. Jadi selang-selangnya pelemparan jumroh itu dianjurkan untuk berdoa, ya. Dan ini doanya Bismillahi Akbar rajman lisyayatini waridul lirrahman Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkurun. Itu doanya untuk melempar jumroh. Terus setelah melaksanakan melempar jumroh, jamaah pasti akan kelelahan, maka disunahkan untuk mabit di Mina. Istirahat di Mina adalah dalam rangka memulihkan tenaga untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Jadi setelah melempar jumroh dengan tenaga yang terkuras, maka istirahat dulu di Mina. Terus yang selanjutnya adalah tawaf wada. Jadi tawaf pertama tadi adalah tawaf ifadah, terus yang kedua adalah wada. Bila pada tawaf sebelumnya adalah tawaf selamat datang, maka pada tawaf ini adalah tawaf perpisahan. Jadi ada 2 kali tawaf. Tawaf pertama adalah selamat datang dan kedua adalah selamat perpisahan, tawaf perpisahan. Ya, sama dilakukan juga 7 kali putaran. Terus yang selanjutnya adalah tahallul. Tahallul ini dianjurkan untuk laki-laki itu habis semuanya, tapi dalam sunnahnya, dalam ketentuan itu hanya diambil 2 helai rambut, tapi sunnahnya bisa dihabiskan semua rambutnya. Ini adalah contoh gambar tahallul untuk laki-laki, dan untuk perempuan hanya 2 helai rambut saja. Dan terakhir adalah tertib dari semua rangkaian haji tadi. Jadi tidak boleh ada yang terdahului atau dipotong-potong. Artinya harus tertib antara 1 ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan sampai terakhir tahallul. Jadi harus runtut, tertibnya runtut sesuai dengan ketentuan yang ada. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah belanja-belanja. Terserah mau belanja kemana, di arah banyak toko, dan kembali pulang dengan selamat dan terima kasih. Semoga materi pada kesempatan hari ini bisa mendapatkan banyak pengertian dan tahu prosesnya haji seperti apa. Yang pasti materi sudah saya sampaikan dari awal, dan ini adalah rangkaiannya dari mulai berangkat sampai pulang. Terima kasih atas kesempatan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.